Perkenalkan kami dari kelompok 9, beranggotakan Richard Edward, Ryan Karunia Valevi, Surya Tanadi, Avicenna Alkidi Tajudin, David Christian, dan Sergio Lorenzo. Sekarang kami akan mempresentasikan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah e-business. Oke, yang pertama, di ujian kali ini kami diberikan pertanyaan kalau kami akan ditugaskan sebagai digital business consultant di sebuah perusahaan pengekspor tas yang namanya ini adalah XYZ. Nah, sebagai konsultan, kita ini diberikan tugas untuk menganalisa dan memberikan rekomendasi kepada perusahaan kira-kira bagaimana perusahaan pengekspor tas XYZ ini bisa mengimplementasikan strategi bisnis digital. Nah, untuk pertanyaan 1A yang pertama ada targets on lead to conversion di mana kita diberikan bagan untuk melihat secara langsung eh, target-target dari setiap lead sampai ke konversi yang akan dilakukan. Yang pertama ini ada follower growth atau pertumbuhan followers di mana ini tuh semuanya ada untuk periode kurun waktu tertentu dan sesuai dengan soal ada follower growth-nya itu 100 sampai 200 followers. Lalu ada conversion content di mana ini tuh dalam bentuk postingan Instagram. Kalau conversion ini yaitu 20 feeds yang berarti 20 postingan Instagram. Ada engagement content di mana perusahaan ini menggunakan media Instagram Story untuk berinteraksi dan berengage dengan customer-customernya. Lalu berikutnya ada rich content di sini dalam bentuk reels atau video, di mana mungkin video-video ini ditujukan agar audiens dan followers-followers dari Instagram perusahaan tuh lebih tertarik lagi. Nah, dari angka-angka ini, apakah ini cukup dan bagaimana cara meningkatkannya? Kalau menurut kami, sebenarnya angka ini untuk skala perusahaan yang masih kecil sudah cukup bagus. Namun, jika perusahaan ingin meningkatkan dan menuju skala yang lebih besar, maka perusahaan harus mungkin dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk meningkatkan follower growth, conversion content, engagement content, ataupun niche content-nya dengan cara memberikan konten-konten yang lebih interaktif, yang lebih menarik, misalnya seperti nantinya ada this or that, this story untuk model tas A dan model tas B, dan berikutnya mungkin untuk Reels-nya akan dibuat video-video unboxing dan racun-racun tas model terbaru. Berikutnya ada pertanyaan 1B, di sini adalah measurement target dari reach ke number outcome, di mana di sini itu ada 4 parameter, reach of e-communications, website visits, leads or opportunities generated, dan number of outcomes delivered. Di soal ini kita diberikan tugas untuk melihat angka-angka indikator apa aja daripada parameter ini yang akan menentukan keefektivitas dari setiap parameter ini. Berikut adalah bagan yang telah kami buat, ada empat parameter seperti yang sudah saya sebutkan, dan untuk yang pertama, parameter reach of e-communications, dia ini untuk melihat efisiensi dari attraction atau impression yang diberikan kepada customer. Dari mana kita bisa melihatnya? Yang pertama ini ada ad impressions, 50 juta ad impressions, ini ada media cost, biaya dari medianya, lalu ada click through rate, persentase dari orang yang melakukan klik, lalu ada cost per mil, setiap kliknya kita juga dikenakan biaya. Berikutnya ada website visits atau kunjungan web dari user yang telah melihat reach dari sebelumnya. Pertama ada jumlah kliknya ada 400.000 kurang lebih. Lalu ada cost per klik, di mana di sini setiap klik itu kita dikenakan biaya juga. Dan berikutnya ada conversion rate, di mana setelah orang melakukan visit kepada website, nantinya sudah berhasil untuk uh, menunjukkan kesempatan penjualan. Berikutnya di sini ada leads or opportunities generated. Nah, di sini ada opportunity response-nya 70.800, cost per opportunity-nya Rp35. Jadi setiap ada peluang untuk berhasil melakukan penjualan, misalkan ketika seseorang sudah memasuki website dan dia memilih produk tertentu, dia sudah memasukkannya di keranjang, ini sudah terhitung sebagai opportunity. Dan conversion rate-nya 7%, yang tergolong masih kecil, di mana ketika seseorang sudah berencana untuk membeli, tetapi dia belum melakukan payment. Yang terakhir adalah number of outcomes delivered. Jadi dari yang pertama reach, website visits, dan leads, nantinya bakal ada total penjualan di number of outcomes delivered ini, di mana di sini ada sales dan cost per sales. Lagi-lagi kita dikenakan biaya untuk setiap penjualannya karena iklan yang telah dibuat. Di sini menurut kami untuk perusahaan tas sebenarnya sangat cocok untuk menerapkan sistem ini, di mana
ketika angka-angka seperti ini sudah dicapai, maka sebenarnya untuk yang skala kecil sudah bagus, namun kalau perusahaan ingin meningkatkannya lagi, mungkin bisa dibuat melalui iklan-iklan yang dapat diklik di situs-situs web yang lebih terkenal seperti Google Ads dan lain-lainnya. Kemudian ada tahap acquisition. Nah, tahap ini bisa diimplementasikan melalui metode melalui online ads atau sponsorship. Online advertising atau sponsorship ini adalah sebuah bentuk pemasaran periklanan yaitu menggunakan internet untuk menyampaikan pesan pemasaran dan promosi kepada konsumen. Mulai dari banner, ads, search engine marketing, iklan di jejaring sosial, email marketing, sampai ke iklan baris online. Online advertising merupakan salah satu cara yang paling cepat berkembang untuk menjangkau calon konsumen. Berikut adalah beberapa jenis online advertising yang bisa dipergunakan, seperti Instagram Ads, TikTok Ads, Google Display Ads, dan YouTube Ads. Lalu ada offline marketing campaign. Offline marketing campaign bisa dilakukan dengan cara rebranding, yaitu strategi offline marketing. Ini bisa dengan cara rebranding atau mengenalkan produk dengan citra yang berbeda, dan tentunya lebih fresh ketika dilihat orang. Rebranding dapat dilakukan dengan menerapkan desain, simbol, atau nama baru untuk suatu merek. Maka dari itu, desain produk tas yang menarik bisa menjadi daya tarik agar konsumen penasaran dengan produk terbaru yang ditawarkan. Kemudian bisa juga dengan melakukan penawaran kupon dan promo berhadiah. Biasanya strategi marketing ini sangat ampuh apabila hadiah yang ditawarkan begitu menjanjikan, misalnya seperti hadiah uang, barang elektronik, atau bahkan mobil. Selain itu, dengan kupon atau promo tersebut, perusahaan bisa menawarkan berbagai diskon menarik agar konsumen segera tertarik untuk membeli produk tas ini. Lalu ada online public relation. Digital atau online public relation adalah aktivitas kehumasan dengan penggunaan teknologi digital dan sosial media untuk mengelola brand awareness dari suatu produk, serta membangun reputasi dan merek perusahaan atau organisasi melalui pengaruh peningkatan exposure yang melalui media digital. Dengan adanya online PR pada ekspor tas ini, para konsumen bisa dengan mudah menjangkau dan menanyakan banyak hal terkait dengan produk tas ini. Next. Kemudian ada conversion atau proposition development, yang dibagi menjadi dua, yaitu design and development. Desain dan development merupakan diharuskan untuk terus melakukan pengembangan dan mendesain produk tas yang inovatif untuk terus memenuhi kebutuhan konsumen, agar peredaran produk ini bisa terus terlacak dan termonitor dengan baik. Perusahaan bisa memanfaatkan big data untuk mengetahui pergerakan pasar global dan meningkatkan pelayanan. Kemudian ada content creation. Content creation adalah proses pembuatan sebuah konten informasi ke dalam suatu media, apapun, terutama media digital yang dapat digunakan sebagai sarana pemasaran produk. Dalam konteks ini, agar penjualan tas-tas yang diekspor dapat meningkat, maka dengan adanya pembuatan konten digital yang unik dan interaktif sangatlah berperan penting dalam proses bisnis ini. Next. Dan yang terakhir ada retention and growth. Retention and growth terdiri dari loyalty program dan customer management. Loyalty program adalah sebuah program penghargaan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan untuk menjaga mereka tetap setia dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Sederhananya, program loyalitas ini didesain oleh perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya dalam jangka waktu yang panjang, karena loyalitas pelangganlah merupakan salah satu faktor penting yang mempertahankan eksistensi suatu perusahaan. Dengan adanya program ini, perusahaan dapat menerapkan program membership, poin, cashback, hingga diskon untuk mempertahankan kualitas pelanggan. Dan yang terakhir adalah customer management. Customer management ini adalah proses pendekatan bisnis yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan melalui pengelolaan interaksi yang sehat dengan pelanggan, termasuk mengumpulkan dan menganalisis informasi terkait dengan interaksi para pelanggan dengan perusahaan. Next. Oke, masuk ke soal nomor 3. Kelompok kami memutuskan untuk merekomendasikan suatu teknologi yang baru untuk perusahaan ini. Kami merekomendasikan 3 teknologi yang baru, yaitu
AI atau metaverse, yang kedua ada machine learning, dan ketiga ada big data. Sebelumnya, metaverse adalah suatu dunia virtual di mana menjadi tempat bagi miliaran orang untuk tinggal, bekerja, transaksi, entertain, dan berinteraksi satu sama lain. Metaverse memungkinkan kehidupan sehari-hari kita dapat dilakukan hanya lewat internet. Dengan begitu, perusahaan diharapkan dapat menggunakan teknologi ini untuk memudahkan semua operasionalnya dari penjualan, transaksi, memasarkan produk mereka, dan lain-lain sehingga perusahaan dapat berkembang. Di teknologi yang kedua, ada machine learning. Machine learning adalah komponen penting dari bidang ilmu data melalui penggunaan metode statistik dan algoritma untuk membuat klasifikasi atau prediksi. Dengan ini, machine learning dapat digunakan mendapatkan informasi yang didapat dari machine learning. Ini bisa digunakan untuk bisnis dalam mempelajari perilaku konsumen dan untuk mengambil keputusan dalam menggunakan data yang sudah diperoleh. Dan di teknologi yang terakhir adalah big data. Big data adalah kumpulan data yang lebih besar dan kompleks, terutama dari sumber data baru. Kumpulan data ini sangat banyak sehingga perangkat lunak pengolah data tradisional seperti data-data yang diolah tanpa menggunakan teknologi tidak dapat mengelolanya. Banyak bisnis yang menggunakan big data ini untuk mengembangkan bisnis mereka dengan data yang didapat dari target konsumen mereka, sehingga bisnis dapat mengambil keputusan untuk mengembangkan bisnis mereka. Next slide. Baik, sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.